Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang forward chaining. Anggota kelompoknya terdiri dari Alvino Firmansyah, yaitu saya sendiri dari F18C, dan ada Putri Bella Safitri dari F18B, Kevin Armando dari F18C, Alvin Artanto dari F18C, Nanang Kosim dari IF18C, Irene Farina dari F18C, Muhammad Hafiz dari F18C, Ahmad Jaini dari F18C, Raka Bagaskara dari F18C, dan Muhammad Adil Leonadi dari F18C. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari beberapa pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Sistem pakar, komponen utama pada sistem pakar yaitu 1. Basis pengetahuan. Knowledge base adalah dasar pengambilan keputusan dalam suatu sistem pakar di mana pengambilan keputusan ini berkaitan dengan proses untuk mendapatkan kembali pengetahuan yang sebelumnya telah dikumpulkan dan disimpan. Yang kedua ada mesin inferensi atau inference engine. Pada mesin inferensi dikenal sebagai otak sistem pakar karena merupakan unit pemrosesan utama sistem. Dengan bantuan mesin inferensi, sistem mengekstraksi pengetahuan dari basis pengetahuan. Ada dua jenis strategi pada mesin inferensi. Yang pertama ada forward chaining, yang kedua ada backward chaining. Yang ketiga ada antarmuka atau user interface, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dengan sistem pakar untuk berkomunikasi. Saya Putri Bella Safitri. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari forward chaining atau forward reasoning. Dan yang kedua, metode forward chaining. Ketiga, teknik pelacakan forward chaining. 4, penerapan forward chaining. Dan kelima yaitu adalah studi kasus. Forward chaining atau forward reasoning atau penalaran maju. Forward chaining salah satu dari dua metode penalaran utama saat menggunakan mesin inferensi. Forward chaining adalah pelacakan pencarian goals dengan mengedepankan sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang akan menuju kesimpulan. Nama saya Muhammad Hafiz. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu 2 metode forward chaining. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan, menurut Russell S. Norvis P. 2003. Alur metode forward chaining yaitu dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Pencarian dilakukan dengan menerapkan aturan rules untuk menentukan semua kesimpulan yang memungkinkan. Lalu data tujuan atau kesimpulan, atau disebut data driven. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 2.1 forward chaining atau forward reasoning, data driven. Forward chaining bisa disebut juga runut maju atau pencarian yang dimonitori data driven. Dalam pencarian ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan maju mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF10. Konsekuensi kesimpulan password chaining berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Aturan dievaluasi sebagai berikut. 1. True, 2 false, 3 unknowns. Selanjutnya, evaluasi aturan adalah sebuah proses perulangan. Selanjutnya, ketika tidak ada lagi aturan yang dapat
ditelusuri, proses penalaran akan dihentikan walaupun tujuan belum tercapai. Teknik pelacakan forward chaining. Adapun tipe sistem yang dapat menggunakan teknik pelacakan forward chaining yakni 1. Sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. 2. Untuk setiap kondisi, sistem mencari rule-rule dalam knowledge base untuk rule-rule berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. 3. Setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then. Kondisi baru ini dapat ditambahkan ke kondisi yang lain yang sudah ada. Yang terakhir, setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui suatu kondisi, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule-rule dalam knowledge base. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini berakhir. Selanjutnya, jika klausa premis sesuai dengan situasi bernilai true, maka proses akan mengassert konklusi. Forward chaining juga digunakan jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam. Pada metode forward chaining ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencarian, yaitu yang pertama dengan memasukkan semua data yang tersedia ke dalam sistem pakar pada satu kesempatan dalam sesi konsultasi. Cara ini banyak berguna pada sistem pakar yang termasuk dalam proses terautomatisasi dan menerima data langsung dari komputer yang menyimpan database atau dari satu set sensor. Yang kedua, dengan hanya memberikan elemen spesifik dari data yang diperoleh selama sesi konsultasi kepada sistem pakar. Cara ini mengurangi jumlah data yang diminta, sehingga data yang diminta hanyalah data-data yang benar-benar dibutuhkan oleh sistem pakar dalam mengambil kesimpulan. Contoh pelacakan forward chaining adalah rule-rule yang diberikan. 1. R1 jika A dan C maka E. 2. R2 jika D dan C maka F. 3. R3 jika B dan E maka F. 4. R4 jika B maka C. Dan 5. R5 jika F maka G. Fakta yang ada adalah A benar dan B benar. Dalam forward chaining, pencarian dimulai dengan fakta yang diketahui dan mengambil fakta baru menggunakan aturan yang telah diketahui pada sisi jika if. Karena diketahui A dan B benar, sistem pakar mulai dengan pengambilan fakta yang baru menggunakan aturan yang memiliki A dan B pada sisi jika if. Dengan menggunakan R4, sistem pakar mengambil fakta baru C dan menambahkannya ke dalam assertion B sebagai benar. Sekarang R1 fire karena A dan C benar dan menyatakan E sebagai benar dalam assertion B sebagai benar. Karena B dan E keduanya benar berada dalam assertion base. R3 fire dan menetapkan F sebagai benar dalam assertion base. Sekarang R5 fire karena F berada dalam sisi jika yang menetapkan G sebagai benar, jadi hasilnya adalah G. Saya Alvin di sini akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu penerapan forward chaining. Forward chaining digunakan jika banyak aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan yang sama. Banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi. Dan ketiga, dapat digunakan jika benar-benar sudah mendapatkan berbagai fakta dan ingin mendapatkan konklusi dari fakta-fakta tersebut. Selanjutnya, saya Raka Bagaskara ingin menjelaskan tentang studi kasus forward chaining. Studi kasus tumbuhan. Rule. Yang pertama, if akar serabut dan biji terbuka, if akar tunggang dan biji tertutup. Yang kedua, if biji terbuka, AND, daun sejajar, OR, melengkung, dan monokotil. Yang ketiga, IF biji tertutup, AND, daun menyirip dan dikotil. 4. IF biji terbuka AND, biji tertutup dan tumbuhan berbiji. 5. IF dikotil, N tumbuhan berbiji, AND daun menyirip dan mangga. Yang terakhir, if tumbuhan berbiji, N monokotil, AND
daun sejajar, dan padi. Penyelesaiannya teknik tree, teknik iterasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan contoh studi kasus power canning. Nah, yang pertama ada rule yang pertama ada akar serabut. Rule yang kedua ada akar tunggang. Rule yang ketiga ada daun melengkung dan daun sejajar. Lalu rule yang keempat biji tertutup dan dikotil. Rule yang keenam rule yang kelima tumbuhan berbiji. Rule yang keenam ada daun menyirip dan mangga. Rule yang ketujuh ada padi. Di sini saya Muhammad Adi Leonadi. Di sini saya akan membacakan contoh studi kasus forward chaining. Di sini ada teknik iterasi, ada fakta, tik 2, akar tunggang, tumbuhan berbiji, daun menyirip, biji tertutup, dikotil. Dan di sini ada Q, R2, R4, R6, R7, R5. Nah, di sini ada tabel. Sini ada tabel Q, ada R2, R4, R6 dan R7. Dan di sini ada rule menyamping ya. Rule-nya R2, keterangannya biji tertutup. Dan yang kedua Q, R4, R5, R6 dan R7. Rule-nya adalah 4 dan keterangannya dikotil. Dan yang ketiga ada R5, R6, R7. Rule-nya R5, keterangannya tumbuhan berbiji. Dan yang keempat Q, R6, R7. Rule-nya R6 dan keterangannya mangga. Dan terakhir ada R7. Rule-nya R7 dan keterangannya tidak diketahui. Dan setelah itu goal is mangga. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.